Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang selalu kita terima. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga hari ini anak-anak ustazah tetap sehat ya, tetap dalam keadaan sehat, semangat belajar, tidak malas-malasan ya, masih tetap semangat walaupun kita masih di dalam daring. Jadi jangan bilang capek ustazah daringnya, bosan ustazah, jangan, tetap bersyukur ya Ananda ya. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan bisa belajar walaupun tidak bertatap muka ya anak-anak ustazah, dan siap untuk memulai pelajaran prakarya di hari ini. Siapkan catatan, alat tulis ya anak-anak ustazah. Nah, masalah tugas, masih ada beberapa orang yang belum mengumpulkan tugas. Tolong kasih tahu ustazah permasalahannya apa, kenapa tidak bisa mengumpulkan tugas ya. Kalau tidak ini juga ustazah akan menghubungi orang tua anti ya, kalau tidak ada kejelasan masalah tugas. Ada yang malah satu pun belum memberikan tugas kepada ustazah, malah tugas kita udah ada 2 ya anak-anak ustazah ya, bab 1 dan bab 2. Nah, satu pun malah ada yang belum menyerahkan tugas satu pun. Ya, baik anak-anak, kita mulai materi kita hari ini. Kita sudah selesai di bab rekayasa, kita masuk ke bab 3 di budidaya ya anak-anak ustazah. Nah, di bab 3 ini kita akan belajar tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi. Nah, budidaya pembenihan ikan konsumsi. Nah, anak-anak ustazah, kita masuk ke perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, ide dan peluang usaha ya. Ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi ya anak-anak ustazah ya. Nah, kegiatan budidaya ikan anak-anak ustazah saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat ya. Kenapa dibilang ekonomi produktif? Karena kegiatan budidaya ini anak-anak ustazah di situ ada perputaran ya, perputaran, jadi dari ekonomi masyarakatnya tetap selalu berputar. Nah, segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya ya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama ada pembenihan, yang kedua ada pendederan, dan ada pembesaran ikan konsumsi. Nah, pembenihan ini adalah menetaskan dari telur menjadi bayi ikan atau anak ikan ya anak-anak ustazah ya. Nah, pendederan ini adalah memisahkan, yaitu membesarkan dia dari bayi ikan menjadi ikan ukuran beberapa senti yang siap untuk dibudidayakan. Nah, setelah dari tahap pendederan masuk ke tahap pembesaran ikan. Nah, di tahap pembesaran ikan yang akhirnya nanti akan menghasilkan ikan konsumsi. Nah, anak-anak ustazah, usaha pembenihan merupakan suatu tahapan ya, tahapan kegiatan perikanan yang outputnya atau hasilnya adalah benih ikan. Nah, ya anak-anak ustazah ya. Nah, usaha pembesaran merupakan kegiatan perikanan ya, Nah, usaha pembesaran merupakan kegiatan perikanan ya anak-anak ustazah yang outputnya atau hasilnya adalah ikan berukuran konsumsi. Nah, di antara pembenihan dan pembesaran ada yang namanya pendederan ya. Pendederan merupakan kegiatan perikanan ya anak-anak ustazah yang outputnya adalah benih ikan, tetapi ukurannya lebih besar dari hasil pembenihan ya. Kalau pembenihan tadi hasilnya adalah bayi-bayi ikan yang baru menetas dari telurnya. Nah, untuk pendederan ini adalah benihnya sudah jauh lebih besar sedikit dibanding hasil dari pembenihan. Ya, anak-anak ustazah paham ya?
Nah, komoditas usaha yang dipilih dalam kegiatan budidaya ikan sangat bergantung kepada permintaan pasar ya, teknik operasionalnya serta implementasinya. Nah, permintaan ikan konsumsi anak-anak ustazah khususnya ya ikan lele. Kenapa ikan lele? Karena semakin banyaknya ya anak-anak ustazah usaha-usaha ikan lele berdiri atau berjejer sekarang sepanjang jalan. Malah ada juga yang model restoran ya kan anak ustazah, model kaki lima. Nah, yang namanya warung pecel lele. Nah, hal ini membuat semakin meningkatnya atau menjadi peluang usaha ya ikan lele ini yang sangat terbuka bagi pelaku usaha pembesaran ikan. Nah, dengan tingkat konsumsi yang tinggi terhadap ikan lele ini, kita lihat dari warung-warung makanan ya dengan menu ikan lele. Nah, dampaknya kebutuhan akan benih ikan lele oleh pengusaha semakin meningkat. Nah, kondisi ini anak-anak ustazah membuat para petani pembenihan ikan lele untuk semakin memanfaatkan usaha pemasaran produknya. Kenapa? Karena banyak konsumen yang datang langsung ke lokasi pembenihan. Nah, untuk siklusnya anak-anak ustazah, usaha ikan lele ini, usaha pembenihan ini yaitu dalam jangka waktu 40 sampai 45 hari. Ya, dapat menghasilkan benih ikan lele sekitar 30.000 sampai 50.000 ekor dengan berbagai macam ukuran. Ya, anak-anak ustazah ya. Nah, berdasarkan ukurannya anak-anak ustazah, dalam satu siklus tersebut sebagian besar ditawarkan atau dijual dengan ukuran 5 sampai 6 cm. Jadi setelah bayi ikan lele tadi masuk ke masa pendederan. Nah, dari pendederan inilah hasilnya ya, ukuran 5 sampai 6 cm yang siap untuk ditawarkan benihnya. Nah, inilah nanti akan dibudidayakan menjadi ikan konsumsi. Nah, itu tadi ide dan peluang usaha. Sekarang kita masuk ke sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. Ya, anak-anak ustazah ya. Nah, sumber daya yang dibutuhkan di sini yaitu dalam mengembangkan usaha pembenihan ikan konsumsi ini, yang pertama itu ada atau manusia. Ya, anak-anak ustazah. Nah, sumber daya manusia adalah faktor daya yang berasal dari manusia. Ya, dalam kegiatan usaha, dalam sebuah kegiatan usaha, manusia adalah faktor paling penting sebagai pelakunya. Kenapa? Karena sebagai pelaku utama yang melaksanakan proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi sebagai faktor paling penting. Kenapa? Karena sebagai pelaku utama di dalam usaha tersebut dalam mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Ya, anak-anak ustazah. Yang B yaitu ada money atau uang. Nah, uang adalah faktor yang dibutuhkan untuk membiayai sebuah kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi, ya, seperti misalnya pembelian bahan baku yang akan diolah, ya kan, perawatan mesin produksi atau gaji para karyawan. Ya, anak-anak ustazah. Yang berikutnya ada material atau bahan. Nah, apa itu? Yaitu bahan-bahan yang kita butuhkan dalam proses produksi sebuah usaha. Ya, terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi atau bahan jadi. Nah, kalau di sini material kita apa? Yaitu benih ikan. Ya, anak-anak ustazah ya, kolam, makanan ikan itu termasuk ke dalam materialnya. Yang selanjutnya yang D itu ada mesin atau peralatan. Nah, mesin anak-anak ustazah berasal dari bahasa Inggris yang artinya mesin. Mesin adalah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah proses produksi ya anak-anak ustazah ya. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih, alat-alat yang mendukung proses produksi pun juga menjadi lebih canggih sehingga dapat menghemat biaya dan tenaga. Nah, itu tadi mesin. Selanjutnya ada metode atau cara kerja ya, metode. Ya, adalah penetapan kerja atau tips-tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. Nah, dalam sebuah proses produksi diperlukan metode yang membimbing seseorang untuk menghasilkan produk yang baik. Ya, anak-anak ustazah ya. Tanpa sebuah metode, nah, tidak akan ada petunjuk untuk melaksanakan proses produksi.
Nah, akibatnya produk yang dihasilkan tidak akan memuaskan. Nah, tidak akan sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan pasar. Nah, itu tadi cara kerja atau metode. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah, setelah itu ada yang namanya market atau pasar. Nah, ini adalah tempat pemasaran dan merupakan hal yang penting dalam menunjang kelancaran usaha kita. Nah, namanya usaha ya anak-anak ustazah ya, yang namanya usaha pasti ada tujuan pasarnya. Nah, kita di sini berbudidaya ikan konsumsi, pasti ada pasar yang akan kita tuju, ya kan? Nah, itu namanya market atau pasar. Nah, oleh karena itu anak-anak ustazah, pengusaha harus mengetahui produk seperti apa ya yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen sehingga dapat dipasarkan dengan baik. Nah, di sini kita sudah tahu produk kita adalah benih ikan, misalnya ikan lele sebagai ikan konsumsi. Nah, kita mulai dari pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan. Kita sudah tahu siapa konsumen kita, ya kan? Kita sudah tahu siapa pasar kita, yaitu warung-warung tempat rumah makan pecel lele atau lele, ya kan? Atau restoran-restoran. Nah, itu tadi. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah di sini ada namanya information atau informasi. Nah, informasi juga kita butuhkan agar usaha kita menjadi lebih lancar dan berkelanjutan. Nah, proses produksi tidak akan berkembang dengan baik jika tidak memiliki informasi pasar produk usaha dari seorang profesional manapun ya anak-anak ustazah ya, dari seorang maupun dari berbagai media seperti internet, buku, majalah maupun koran. Jadi kita tidak terpaku dengan ilmu yang kita punya. Kita harus selalu menambah wawasan kita biar usaha kita maju dan berkembang, biar dia jadi lancar dan tetap berlanjut ya anak-anak ustazah ya. Jadi jangan terpaku. Oh, anak sudah punya ilmu, udah ilmu anak ini aja cukup. Tidak. Ternyata kita harus butuh informasi-informasi dari luar tentang usaha yang kita sedang geluti. Nah, ya anak-anak ustazah ya. Nah, itu tadi tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. Nah, setelah itu anak-anak ustazah, kita masuk ke perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Nah, perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran. Nah, apa saja? Nah, yang pertama itu ada nama perusahaan. Ya, namanya usaha pasti ada nama perusahaannya. Nah, pemilihan nama perusahaan harus dipikir baik-baik karena berdampak jangka panjang. Nah, pemberian nama harus berorientasi ke masa depan ya, tidak hanya pada faktor-faktor yang kekinian ya anak-anak ustazah ya. Nah, itu yang paling penting. Memberi nama suatu usaha kita harus berpikir panjang ke depan, harus memandang jauh ke depan, tidak hanya karena faktor-faktor yang sedang tren atau kekinian saja ya. Nah, itu tadi dalam memberi nama perusahaan atau usaha kita. Yang B itu lokasi ya anak-anak ustazah ya. Nah, untuk lokasi perusahaan, untuk lokasi terbagi atas lokasi perusahaan ya, ada lokasi pertokoan, ada lokasi pabrik atau industri. Nah, ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam pemilihan lokasi ya anak-anak ustazah. Yang pertama itu backward linkage ya, atau disebut pertalian ke belakang. Apa itu? Yaitu bagaimana sumber daya atau resources yang akan digunakan. Termasuk ke dalam hal ini adalah bahan baku, tenaga kerja, suasana, kondisi masyarakat setempat. Yaitu pertalian ke belakang, yaitu bagaimana sumber daya yang akan kita gunakan. Yang di dalam itu termasuk adanya bahan bakunya, ya kan? Bagaimana bahan baku yang akan kita pergunakan, dari mana kita dapat, ya kan? Nah, terus ada yang namanya tenaga kerja. Siapa yang akan bekerja di sini di kegiatan budidaya ikan konsumsi kita ini, ya kan? Apa kita bekerja sendiri, atau minta bantuan tenaga orang lain? Nah, bagaimana suasananya? Bagaimana kondisi masyarakat setempat? Nah, itu harus kita pikirkan. Nah, yang kedua anak-anak ustazah itu ada forward linkage atau disebut pertalian ke depan, yaitu daerah pemasaran hasil produksi. Nah, kalau tadi itu yaitu bagaimana sumber daya yang digunakan. Nah,
ya, yang pertama yang disebut pertalian ke belakang. Nah, kalau pertalian ke depannya itu daerah pemasaran hasil produksi. Nah, apakah bersedia konsumen yang cukup untuk menyerap hasil produksi, ya? Nah, kita harus berpikir, apakah tersedia cukup banyak warung-warung yang akan menampung ikan konsumsi kita, yaitu berupa ikan lele tadi, ya kan? Nah, kita harus berpikir ke situ dalam mendirikan sebuah usaha tadi. Nah, ya kan? Nah, selanjutnya anak-anak ustazah, setelah lokasi kita harus berpikir tentang komoditi yang diusahakan, ya. Pemilihan komoditi yang akan diusahakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, ya. Yang pertama, satu, membanjirnya permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis hasil usaha tertentu, ya, baik berupa barang maupun berupa jasa. Ya, anak-anak ustazah, komoditi yang diusahakan, nah, yang harus kita pikirkan itu pemilihan komoditi yang akan diusahakan dapat mempertimbangkan hal-hal berikut. Nah, yaitu pertama, membanjirnya permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis usaha tertentu, baik berupa barang ataupun jasa. Yang kedua, ada teridentifikasi kebutuhan tersembunyi, ya. Teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi masyarakat akan barang-barang atau jasa tertentu. Nah, itu komoditi atau jenis usaha yang akan kita dirikan. Nah, hal ini yang memicunya, ya, memicunya pemilihan komoditi kita terhadap usaha tersebut. Nah, selanjutnya ada kurang saingan dalam bidang usaha yang kita kerjakan, ya. Misalnya tentang budidaya ikan konsumsi tadi, ternyata tidak begitu banyak orang yang berternak lele di daerah kita, misalnya, ya, di lingkungan sekitar kita tidak begitu banyak orang yang berternak ikan lele. Sementara peminat akan ikan lele goreng atau warung-warung ikan lele goreng tadi sangat banyak. Nah, ini bisa menjadikan salah satu alasan kita untuk memilih usaha budidaya ikan konsumsi tadi. Nah, yang keempat, adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing usaha dengan orang lain, ya, dalam mengembangkan suatu bidang usaha yang sama. Ya, anak-anak ustazah, ternyata di dalam menjalankan usaha tadi tidak hanya kita sendiri, ya, ada saingan-saingan kita. Nah, kita harus yakin kita punya kemampuan untuk bersaing usaha dengan orang lain yang punya usaha juga beternak ikan konsumsi tadi, ikan lele tadi. Nah, kita harus mencari tahu. Nah, kita harus berusaha biar kita mempunyai kemampuan untuk hal tersebut. Setelah komoditi yang diusahakan, anak-anak ustazah, ada yang namanya konsumen yang dituju, ya. Nah, prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. Nah, jika jenis usaha yang dijalankan berbentuk industri tertentu, jangkauan konsumen yang dituju jauh lebih dibandingkan dengan usaha bentuk pertokoan. Ya, anak-anak ustazah, ya. Setelah itu ada yang namanya pasar tujuan. Nah, sebuah perusahaan yang mulai memasuki pasar atau menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar atau market leader. Nah, penantang pasar atau market challengers atau pengikut pasar atau market followers atau peruang pasar, ya, perelung pasar atau market niches. Nah, penguasaan pasar adalah dalam arti menyebarluaskan produk, merupakan faktor menentukan dalam pengembangan usaha. Nah, agar pasar dapat kita kuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen yang daya beli, ya, anak-anak saya, harus sesuai selera konsumen dan daya beli konsumen atau kemampuan konsumen. Nah, selanjutnya ada yang namanya partner yang diajak kerjasama. Ya, anak-anak saya, ternyata di dalam berusaha itu kita boleh berpartner, namanya partnership, yaitu suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih, ya. Jadi tidak mesti antara si A dengan si B, boleh ada si C atau si D, ya. Dalam berpartner ini atau penanam modal, ya, di sini, ya, anak-anak ustazah, ya, bisa 1, 2 atau lebih orang, ya, untuk menjalankan suatu usaha dalam mencari keuntungan. Nah, walaupun persekutuan ini banyak dilakukan dalam bidang usaha yang mencari laba, tetapi ada juga persekutuan yang dibentuk
tidak untuk mencari laba ya anak-anak ustazah. Nah, bentuk partnership dapat mengatasi beberapa kelemahan yang terdapat pada bentuk usaha perseorangan ya. Nah, itu dia kelebihannya memakai partnership. Yang selanjutnya ada personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Nah, pilihlah seseorang untuk menjalankan perusahaan. Kenapa? Karena segi kejujurannya. Nah, anak-anak ustazah sangat penting kita bekerja sama dengan orang yang kejujurannya paling utama. Karena kita akan mempercayakan usaha kita, uang kita, semua kita percayakan kepada orang tersebut. Jadi kita harus sangat penting bekerja sama dengan seseorang yang mempunyai jiwa kejujuran ya. Nah, selanjutnya ada jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Ya anak-anak ustazah ya. Pada umumnya anak-anak ustazah, pengusaha pemula pada saat akan mendirikan usaha, jumlah modal yang tersedia sangat minim. Itu udah biasa ya anak-anak ustazah ya. Walaupun ada yang memang seorang pengusaha itu modalnya memang sudah tersedia banyak ya. Nah, itu ada. Namun banyak yang seseorang yang akan berusaha itu modalnya masih minim. Nah, modal utamanya adalah yang dia punya semangat dan kejujuran. Ya. Nah, jika modal yang dimiliki pengusaha tadi sangat terbatas, maka dapat dilakukan kerjasama dengan partner atau yang namanya partnership. Nah, yang masing-masing menyetorkan modalnya ya, sesuai sumber dan kemampuan pengumpulan modal ini harus ditulis. Jadi semuanya harus betul-betul tertulis ya anak-anak ustazahnya jika kita sudah membuat usaha dengan sistem partnership. Jadi uang masuk, uang keluar ya, untuk apa uang itu keluar, untuk semua harus betul-betul terdata atau tertulis. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah ada nama peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Ya, nah peralatan yang perlu disediakan adalah sesuai dengan kepentingan usahanya. Ya, kalau kita di sini usahanya adalah budidaya ikan konsumsi, berarti yang harus kita sediakan di situ adalah kolam ya, anak-anak ustazah. Entah itu kolam tanah, kolam semen, kolam terpal, atau budik damber atau beternak di atau dalam ember, ya. Macam-macam yang harus kita sediakan. Nah, jika peralatan usaha pertokoan akan berbeda dengan usaha kerajinan dan industri. Nah, itu membedakan peralatannya ya anak-anak usaha saya. Nah, untuk pertama kali membuka usaha, pikirkanlah peralatan yang sangat diperlukan. Nah, peralatan yang tidak begitu diperlukan penggunanya sebaiknya tidak dibeli terlebih dahulu atau ditunda. Kita pending dulu ya anak-anak usaha saya. Kenapa? Jangan sampai kita menghambur-hamburkan untuk hal yang belum darurat. Nah, sebab akan mengganggu uang kas ya. Nah, ada dua hal yang dipertimbangkan dalam menyediakan peralatan, yaitu dari segi ekonomis dan prestisenya ya anak-anak ustazah ya. Nah, semoga anak-anak ustazah paham. Selanjutnya yang terakhir itu ada penyebaran promosi. Ya, namanya usaha anak-anak ustazah selalu bilang dari bab pertama, bab kedua, yang namanya usaha itu selalu dia terhubung ke belakangnya dengan yang namanya promosi. Setelah kita ide, produksi, ujungnya kita akan masuk ke dalam namanya promosi. Nah, sebagai suatu usaha baru tentu belum dikenal oleh masyarakat. Itu sudah hal lumrah ya anak-anak ustazah ya. Usaha yang baru belum tentu langsung dikenal oleh masyarakat. Nah, oleh sebab itu harus direncanakan. Apakah usaha ini perlu kita perkenalkan ya kan? Atau dipromosikan atau tidak? Nah, jika akan dipromosikan harus direncanakan bentuk promosi apa yang akan kita pakai, tempat media promosinya di mana, keunggulan apa yang akan kita tunjukkan dengan usaha kita ini. Nah, ya anak-anak ustazah ya. Nah, kita harus tahu bentuk promosi apa yang kita rencanakan. Kenapa? Yang namanya usaha membutuhkan yang namanya promosi. Nah, hal-hal itu yang harus kita perhatikan. Bentuk promosi apa yang kita pakai? Ya, anak-anak ustazah ya. Terus tempat media promosi yang akan kita pergunakan. Nah, harus kita kemukakan atau kita nampakkan di dalam promosi kita keunggulan dari produk kita ini. Nah, itu tadi tentang perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Selanjutnya anak-anak ustazah kita masuk ke sumber
kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Nah, anak-anak ustazah, sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi dua kategori ya. Perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Nah, potensi perikanan di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal ya. Namun produksi budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, kenaikan jumlah produksi ikan berpengaruh langsung terhadap kenaikan konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapitanya per tahun ya anak-anak ustazah ya. Ini ada sekilas kita bahas. Tingkat konsumsi penduduk ikan tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia pada tahun 2001 sebesar 9,96 kg per kapita per tahun ya anak-anak ustazah, meningkat menjadi 17,1 kg per kapita per tahun pada tahun 2005. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013, anak-anak ustazah, tingkat konsumsi ikan pada tahun 2010 sampai 2012 rata-rata mengalami kenaikan hingga 5,44% ya. Pada tahun 2010 tingkat konsumsi ikan mencapai 30,48 kg per kapita per tahun ya. Nah, pada tahun 2011 sebanyak 32,25 kg per kapita per tahun, sedangkan pada tahun 2012 tingkat ikan konsumsi mencapai 33,89 kg per kapita per tahun. Nah, kecenderungan tersebut pendorong berkembangnya usaha-usaha perikanan budidaya, mulai dari pembenihan, pemeliharaan, pengemasan, dan pemasarannya. Nah, hal tersebut anak-anak ustazah menunjukkan bahwa kebutuhan benih ikan terus meningkat sehingga dipastikan usaha pembenihan akan terus berkembang dengan sangat pesat. Nah, alasan lain menyertakan bahwa sebagian besar pembudidaya ikan menganggap budidaya pembenihan ikan lebih menguntungkan dibanding pembesarannya. Ya. Nah, salah satu pembenihan ikan yang berkembang di Indonesia adalah ikan lele. Kenapa? Seperti kita bahas sebelumnya adalah karena tingkat konsumsi penduduk Indonesia akan ikan lele cukup tinggi. Nah, kenapa? Lele adalah salah satu jenis ikan yang bergizi tinggi ya anak-anak ustazah, sehingga mampu mendukung asupan masyarakat untuk konsumsi ikan yang kaya akan omega 3. Jadi, seandainya anak-anak ustazah tidak bisa mengkonsumsi ikan yang beromega 3 tinggi selain lele, nah bisa kita tutupi dengan ikan lele. Nah, lele merupakan jenis ikan yang digemari masyarakat ya anak ustazah, juga salah satunya. Walaupun sebelum tahun 90-an ikan lele belum begitu populer sebagai makanan lezat. Namun dengan munculnya warung-warung pecel lele menjadi makanan populer yang merakyat dan menyebar ke mana-mana. Nah, bisa anak-anak ustazah perhatikan, tidak ada daerah yang tidak ada warung pecel lele berdiri ya kan. Sampai jangankan kota, sampai ke kampung-kampung pun sudah ada warung pecel lele berdiri. Jadi menandakan bahwa konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan lele cukup tinggi. Nah, benih ikan lele Kabupaten Boyolali anak ustazah menjadi salah satu sentra usaha pembenihan ikan lele di Indonesia ya, salah satu ya. Namun jika dikaitkan dengan kebutuhan benih ikan lele di wilayah ini yang mencapai lebih dari 300.000 benih per hari, membuat peluang usaha pembenihan semakin terbuka. Nah, balik lagi ternyata kebutuhan masyarakat tadi akan ikan lele membuka peluang usaha pembenihan ikan tersebut. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah yang B ya. Yang tadi kita masuk ke perencanaan usaha. Yang pertama tadi kita masuk ke penerapan sistem pembenihan ikan konsumsi berdasarkan daya dukung wilayah ya. Sekarang kita sedang masuk ke daya dukung wilayah. Nah, yang pertama aneka produk ikan konsumsi. Ya, anak-anak ustazah.
Nah, kita harus paham dulu ya anak-anak ustazah sebelum kita melanjutkan materi. Kita berbicara tentang ikan konsumsi. Jadi kita harus paham apa itu ikan konsumsi ya. Nah, ikan konsumsi anak-anak ustazah adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Nah, ikan konsumsi ini anak-anak ustazah bisa kita dapat dengan proses budidaya. Contohnya ikan konsumsi yang sering dibudidayakan antara lain ada ikan lele ya, gurame, nila, ikan mas, ikan bawal, ikan patin dan jenis lainnya. Nah, ikan-ikan tersebut anak-anak ustazah dapat dibedakan berdasarkan morfologinya ya. Pengenalan struktur ikan tidak terlepas dari morfologi ikan. Apa itu? Yaitu bentuk tubuh ikan ya. Morfologi itu adalah bentuk tubuh ikan dengan ciri-ciri yang mudah dilihat dan diingat. Nah, morfologi ikan sangat berhubung dengan habitat ikan tersebut. Ya, anak-anak ustazah. Nah, yang pertama ada ikan lele ya. Ikan lele lokal. Nah, ikan lele lokal ini merupakan jenis ikan konsumsi air tawar dengan ciri-ciri tubuh memanjang dan kulitnya licin ya, serta identik dengan warna punggung hitam dan warna perut atau abdomennya putih keabu-abuan. Nah, ini anak-anak ustazah bisa lihat. Nah, ya, ikan lele lokal tadi. Nah, lele lokal merupakan ikan asli Indonesia ya anak-anak ustazah yang mempunyai beberapa nama daerah antara lain ikan kalang. Misalnya di Padang disebut ikan kalang. Nah, kalau di Gayo atau Aceh disebut ikan maut. Nah, kalau untuk daerah Kalimantan menyebutnya ikan pintet. Nah, di Makassar membilangkannya ikan keling, di Bugis bilang ikan cepi, di Jawa Tengah bilangnya ikan lele atau lindi. Ya, nah ikan lele ini bersifat noktural ya. Apa itu? Yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam hari. Nah, berdasarkan kebiasaan makan isi ikan lele ini merupakan hewan karnivora, yaitu golongan ikan yang sumber makanan utamanya berasal dari bahan hewani. Nah, usaha pembenihan ikan lele mempunyai prospek yang cukup cerah ya anak-anak ustazah. Kenapa? Karena permintaan konsumen semakin meningkat. Nah, pengembangan usaha pembenihan ikan yang baik akan meningkatkan hasil budidaya secara berlanjutan. Segmentasi pasar ikan lele sangat luas ya, bergantung kepada ukuran dan permintaan serta kebutuhan konsumen. Nah, pada tahun 2013 benih ikan lele dengan ukuran 5 sampai 7 cm itu bisa dijual dengan harga 170 sampai 200 per ekor ya anak-anak ustazah. Ukurannya 7 sampai 9 cm ya. Nah, bisa berharga 210 sampai 250 rupiah per ekor. Sedangkan yang agak lebih besar lagi bisa mencapai 300 rupiah per ekor ya. Jadi benih-benih ikan ini anak-anak ustazah kalau kita membeli bukan di kilo seperti kita membeli ikan sekilo berapa, namun per ekor. Nah, itu tadi ukurannya juga menentukan harga. Semakin dia besar atau semakin panjang ukuran sentimeternya, maka dia jauh lebih mahal untuk ukuran benih ikan lele tadi. Baik anak-anak ustazah, itu tadi jenis-jenis ikan konsumsi. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan ya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan aneka produk ikan konsumsi. Baik, kalau memang ada yang kurang paham dengan materi kita, silahkan bertanya. Insya Allah nanti dijawab. Alhamdulillah sampai hari ini pun masih belum ada yang bertanya anak-anak ustazah. Baiklah, kita cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.